saya, Pak Amir, Pak Ridwan, sama Pak Rahmat Hidayat, Bu Aliyah, sama aku ibu ini belum hafal namanya. Setelah hadirin sekalian, kita belajar banyak di Kementerian Kesehatan bagaimana membangun masyarakat Indonesia yang sehat. Ternyata sulit sekali. Saya jadi ingat waktu saya di perbankan dulu pernah diskusi dengan Gubernur BI Pak Darmin Nasution. Pak Darmin pernah tanya ke saya waktu saya jadi Dirut Mandiri, itu namanya bank pertama kali saya lihat sejarah itu zaman Belanda ya, Bu? Iya Pak, 1600 sudah masuk. Kenapa udah 1600 sampai sekarang yang namanya nasabah bank cuma 60 juta? Saya dulu jadi dirjen pajak, saya tahu tuh cukai rokok itu selalu perusahaan rokok bilang ada 100 juta yang merokok. Masa orang yang merokok lebih banyak daripada orang yang punya rekening bank? Kalau saya waktu itu udah kenal Gus Yahya, saya bisa bilang, karena orang NU-nya ya 100 jutaan. Karena kita NU itu kata NO ya, NO smoking gitu. Oh banyak kayak ngerokok ya, karena NU-nya banyak gitu. Jadi bener Gus, itu orang NU banyak. Tapi sesudah saya bilang ke beliau, Pak, saya tuh kasih kredit ke perusahaan rokok, itu Jarum lah, Gudang Garam, semua saya kasih kredit. Jangankan perusahaan rokok, perusahaan yang jual makanan sampai ke warung-warung tuh, Unilever, Indofood, Coca-Cola, waktu itu voucher masih digesek-gesek kan, perusahaan telepon itu saya kasih kredit. Jadi salahnya perbankan Pak, itu salah Bapak. Kenapa? Karena Bapak kasih izin buka cabang susahnya setengah mati. Jadi cabang perbankan di Indonesia cuma ada 60.000, termasuk BRI yang cabangnya demikian banyak. Kalau namanya perusahaan rokok, dia jualannya sama dengan perbankan, cabang buat jualan, dia jualannya bisa lewat warung. Warung-warung itu sekarang ada 500.000 sampai 600.000. Kalau saya tanya yang paling minimal dibutuhkan buat menjangkau 270 juta masyarakat Indonesia, 17.000 orang, itu minimal 300.000 tempat jualan. Kata siapa dia? Saya bandingin Unilever, Indofood, perusahaan rokok, perusahaan telkom, itu 300.000 minimal. Kalau nggak 300.000, nggak bisa dia jualan itu sampai seluruh pelosok Indonesia, karena kita luas sekali. Jadi Bapak kalau mau layanan perbankan semuanya punya rekening, Bapak mesti pikirin gimana caranya punya 300.000 tempat yang bisa jualan produk perbankan, buka rekening, dapat kartu ATM, bisa transfer, setor, tarik tunai. Jadi ingatan saya itu waktu masuk ke Menteri Kesehatan, kok banyak yang ngeluh nggak bisa dapat layanan dasar kesehatan. Saya lihat apa sih fasilitas kesehatan yang masuk definisi resmi fasilitas kesehatan pemerintah? Cuma sampai puskesmas 10.000. Aku bilang ke teman-teman yang mau ditaruh malaikat aja belum tentu bisa, gitu kan ya, ada cuma 10.000. Jadi ini mesti 300.000 minimal. Nah tiba-tiba ada orang, Pak ada yang bisa 300.000. Apa itu? Namanya posyandu. Oh jadi ada orang pintar sebelum saya yang juga sudah mikirin itu. Mungkin pendekatannya beda, nggak pakai pendekatan jualan rokok sama jualan shampoo gitu ya. Tapi dia tahu tuh kalau nggak 300.000 nggak cukup. Cuma yang 300.000 ini bukan format resmi punya pemerintah. Posyandu itu bukan ini pemerintah. Posyandu ini kan gerakan masyarakat. Jadi saya bilang itu mesti dipakai posyandu supaya kita bisa meneruskan apa tadi, bukan program tadi Pak Gus Yahya bilangnya apa, agenda kesehatan pemerintah sampai ke
270 juta masyarakat Indonesia. Kita coba pertama kali dengan agenda vaksinasi. Kita coba. Betul? Karena itu tugas pertama Bapak Presiden saya. 3 bulan aku balik ke Bapak Presiden, Pak, nggak jalan, Bapak kan nyuruh saya. Ini Bapak setahun saya dipecat, 6 bulan aja dipecat. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Udah susah itu, Pak, nyuruh itu gubernur sama bupati wali kota. Karena kita Kementerian Kesehatan ngirim vaksin hanya bisa ke gubernur, nggak bisa ke bupati wali kota. Kenapa? Karena strukturnya begitu. Dan gubernur itu, bupati wali kotanya beda partai, bisa nggak dikirim ke dia, gitu kan? Satu partai pun kalau dia bertengkar bisa nggak dikirim juga. Jadi hidup kita susah. Begitu serah terima sama gubernur, itu barang bukan barang kita, Pak Presiden. Jadi Pak Menkes gimana ya? Daripada saya dipecat, saya minta tolong dulu ke Bapak. Panggil itu Pak Kapolri sama Pak Panglima. Duduk sebelah Bapak, nanti disuruh bantu Menkes. Gitu kan? Dipanggil, dibantu selesai. Jadi memang kita masih punya, kalau bahasa NU saya baru belajar, itu bulkona. Bulat-bulat, kotak-kotak, tanah-tanah. Kayak Menkes nggak punya. Beda dengan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan yang punya bulkonahnya sampai ke bawah. Kita nggak punya bulkonah sampai ke bawah. Gitu kan? Kita lihat saya punya Amri sama polisi. Cuma kalau Amri polisi kita pinjemin terus untuk urusan-urusan yang lucu-lucu ini kan jadi aneh. Mesti ngurusin ibu hamil, stunting. Kan lucu juga polisi. Jadi kita cari siapa yang punya bulkonah sampai ke bawah. Nah, ketemu Bu Alisa, gitu kan, kita ngobrol. Aku bulkonahnya banyak, bukan hanya ada bulkonahnya, saya terkenal sebagai ibu bulkonah. Termasuk ada orang-orangnya udah ada, jadi wah ini pas nih. Jadi khusus untuk yang ini aku Bu Alisa bantuin dong, boleh. Cuma ngadep dulu sama Gus saja. Udah kita ngadep sama Gus saja untuk bisa benar-benar menyampaikan agenda kesehatan sampai ke level posyandu, tapi menggunakan jalurnya bulkonahnya NU. Nah, sekalian ngomong sama Gus Yahya bilang, saya dari dulu pengen emang ini posyandu gitu. Itu banyak orang